Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang menyenangkan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Pengertian wirausaha menurut Peter Drucker adalah orang yang selalu mencari perubahan, meresponnya, memanfaatkannya sebagai sebuah peluang. Ini pengertian wirausaha menurut para ahli atau menurut Peter F. Drucker. Sedangkan pengertian wirausaha berasal dari dua kata, wira dan usaha. Wira berarti sebuah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha merupakan sebuah perbuatan amal, bekerja, dan melakukan sesuatu. Nah, di sini dari asal dua kata, wira dan usaha, kita bisa mengetahui bahwa wira itu sebuah pejuang. Artinya apa? Dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan usahanya kan, untuk kepentingan orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, bahkan di sini wira pun disebut sebagai sebuah pejuang. Maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pengusaha itu apa? Memberikan manfaat kepada karyawannya, memberikan manfaat kepada kliennya. Ada sebuah serangkaian orang yang bekerja sama-sama mencari sebuah rezeki. Sedangkan usaha perbuatan amal kan. Jadi bekerja pada bidang yang bisa dikatakan merupakan kegiatan yang baik, kegiatan mendatangkan kemanfaatan, maka disebut sebagai sebuah perbuatan amal. Sedangkan terkait dengan definisi wirausaha dan kewirausahaan, kita bisa melihat pada lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 garis miring Kep garis miring M garis miring 11 garis miring tahun 1995. Disebutkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Di sini ternyata sikap dan perilaku saja tidak cukup, kan? Seseorang yang berwirausaha itu harus memiliki semangat, dan bahkan semangat ini menjadi yang pertama. Ada jiwa untuk melakukan perubahan, semangat untuk melakukan perubahan. Yang kedua, terkait dengan kewirausahaan adalah semangat. Ingat, ada kata-kata semangat lagi. Terus adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan lebih dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi pengertian kewirausahaan berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, di sini disampaikan bahwa yang namanya kewirausahaan adalah sebuah rangkaian cara kerja yang melibatkan karyawan, teknologi, kan, untuk menciptakan produk baru, untuk menciptakan peluang baru, untuk meningkatkan pelayanan yang baru, pelayanan yang memuaskan, kan, agar tercapai keuntungan yang paling maksimal, keuntungan yang paling besar. Berdasarkan beberapa pengertian tadi di atas atau sebelumnya, yang pertama ada pengertian menurut Peter F. Drucker, yang kedua ada pengertian dari asal kata, sedangkan yang ketiga ada pengertian menurut keputusan menteri. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya yang namanya kewirausahaan itu bisa dilihat dalam 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama, yang namanya seorang wirausaha harus memiliki atau melakukan sebuah proses. Tidak ada proses yang instan. Nah, di masa sekarang memang ada beberapa proses yang instan, tetapi tidak akan bertahan lama. Kalau kita ingin menjaga sesuatu hal itu yang lama, maka kita harus membuat suatu proses, step by step.
proses sesuai dengan apa yang telah direncanakan, bukan melakukan hal-hal yang kontroversial. Memang banyak produk atau jasa yang ditawarkan secara kontroversial, akan cepat naik, akan cepat dikenal, tetapi tidak akan bertahan lama. Susah untuk menjaga yang namanya kondisi di pasar. Yang kedua ada komitmen ya. Yang namanya komitmen itu penting bagi seorang wirausaha. Kenapa? Yang namanya orang usaha belum tentu akan langsung berhasil. Banyak kegagalan yang didapatkan atau yang terjadi. Ya. Kalau kita melihat orang-orang yang sukses, ya, mereka mengalami kegagalan berulang-ulang kali. Ya. Ada Starbucks, ada makanan lain, perusahaan makanan lain yang juga mengalami kegagalan berulang-ulang kali. Bahkan Honda pun waktu awal pendirian sempat ditolak beberapa kali. Nah ini apa? Ini perlu yang namanya komitmen. Seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi, dia meyakini apa yang diusahakan akan berhasil. Nah, itu bisa membawa kepada keberhasilan. Sedangkan yang ketiga terkait dengan risiko. Yang namanya usaha baru, kan orang berusaha menciptakan satu hal yang baru, belum tentu akan langsung laku. Kan? Nah, ini risiko pasar. Butuh waktu. Katakanlah kalian jualan makanan saja, atau usaha kuliner. Dalam hitungan sebulan, 2 bulan, belum tentu akan langsung laku. Nah, butuh jeda, butuh waktu. Ya kan? Pada saat usaha kita itu belum mencapai break even point atau belum mencapai titik impas, kita harus melakukan beberapa pengeluaran. Artinya ada beberapa uang yang dicadangkan. Nah, itu kalau berhasil, kalau nggak berhasil, nah ini resiko ya. Seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon akan semakin besar angin menerpa. Kalau kita berani mengambil resiko, maka peluang mendapatkan keuntungan akan semakin lebih besar. Pada era modern, ada pendekatan resiko modern. Di sini bahwa yang namanya risiko itu dianggap sebagai sebuah cara, sebagai sebuah jalan untuk memperoleh keuntungan. Kalau di masa lalu, pendekatan klasik, risiko berdasarkan pendekatan klasik, itu risiko dianggap sebagai sebuah hal yang ditakuti dan harus dihindari. Jadi pemimpin membuat atau menyatakan bahwa risiko itu harus dihindari. Tapi di era pendekatan risiko modern, risiko sebagai cara untuk memperoleh yang namanya pangsa pasar, cara untuk memperoleh yang namanya keunggulan. Karena pada dasarnya semakin kita melakukan hal yang berisiko, peluangnya akan semakin lebih besar. Yang keempat, terkait dengan reward, apa yang didapatkan dari seorang wirausaha. Itu akan lebih banyak, tentu akan lebih besar dibandingkan orang yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai pegawai. Rewardnya tidak terbatas, banyak keuntungan yang didapatkan, keuntungan waktu, keuntungan materi, kebebasan. Nah, ini reward yang tidak dimiliki oleh para pekerja. Ya. Maka reward ini menjadi sebuah hal yang sangat dinantikan, sangat didambakan, bahkan menjadi tujuan dari para pengusaha. Berdasarkan konsep wirausaha, atau kita belajar konsep wirausaha, kita bisa merujuk kepada ayat Al-Quran. Nah, yang pertama ada surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi atau artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang terlibat dalam diri mereka. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita tidak berusaha merubahnya sendiri kan. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri, kita melakukan hal yang berbeda. Dulu pada zaman Rasulullah pun juga melakukan yang namanya hijrah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, dan pada ayat kedua, surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan jelas di sini bahwa orang yang beriman dan orang yang berilmu akan ditingkatkan atau dinaikkan beberapa derajat. Ini menjadi sebuah keunggulan bagi orang yang berilmu maupun orang yang memiliki keimanan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Berikutnya terkait dengan imbalan wirausaha, ada 3 pokok
Ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama terkait dengan laba. Seorang karyawan, seorang pegawai, pendapatan yang diperoleh berdasarkan gaji. Tetapi seorang pengusaha, pendapatan yang diperoleh berdasarkan laba yang didapatkan. Keuntungannya tidak terbatas bagaimana dirinya mengusahakan usahanya bisa maksimal. Tapi kalau namanya karyawan, sudah ada gaji yang telah ditentukan, terbatas, tidak bisa mengembangkan, tidak bisa menambah gaji. Sedangkan yang kedua, ada kebebasan. Kebebasan yang tidak bisa didapatkan dari seorang pegawai. Seorang pegawai masuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau terlambat, ada mungkin potongan denda atau sanksi potongan gaji. Kalau dia pulangnya lebih cepat, itu juga akan mendapatkan sanksi. Dalam sehari biasanya kalau di Indonesia bekerja selama 7 sampai 8 jam. Ini yang merupakan tidak dimiliki oleh pegawai, adalah kebebasan. Kalau wirausaha itu bebas. Kenapa dia bebas? Karena dia yang menentukan aturannya sendiri. Dia menentukan apa yang dia ingin dijalankan. Ini imbalan yang kedua. Imbalan yang ketiga terkait dengan kepuasan menjalani hidup. Ada beberapa orang tidak suka diperintah, tidak suka disuruh. Tapi kalau kita melihat pegawai, karyawan, mereka menjalankan perintah, mereka menjalankan arahan. Bagi segelintir orang atau bagi beberapa orang, ada yang tidak suka, ada yang tidak mau menjalankan perintah dari orang lain. Kenapa? Karena dirinya merasa lebih baik. Dirinya harus yang memerintah, dirinya harus yang menyuruh. Ini kepuasan menjalani hidup yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Itu contoh dari 3 hal yang didapatkan dari imbalan wirausaha. Kita bisa melihat fenomena para karyawan atau pegawai di kota besar. Orang yang bekerja di Jakarta rata-rata adalah pekerja dari orang yang tinggal di sekitar Jakarta, entah dari Bogor, entah dari Depok, entah dari Karawang. Jam berapa mereka berangkat? Biasanya dari rumah mereka berangkat jam 5 pagi. Sebelum fajar itu terbit, mereka sudah berangkat bekerja. Nanti pulangnya jam berapa? Pulangnya ada yang jam 9 malam, ada jam 10 malam, baru sampai rumah. Ini adalah karyawan. Ini fenomena orang bekerja di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat di tempat tinggal kalian, kalau di akhir bulan, biasanya rata-rata yang namanya pegawai bank itu lembur. Pulangnya jam berapa? Biasanya setelah ba'da maghrib atau ba'da isya. Nah, ini hal yang lumrah, hal yang banyak terjadi di dunia kerja ketika sebagai karyawan, ketika sebagai pegawai. Apakah ketika mereka lembur itu dibayar? Ada yang tidak, yang dibayar, ada yang tidak. Kenapa? Nah, karena itu dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab yang belum terselesaikan. Setiap hari yang namanya karyawan diberikan yang namanya target. Kalau itu belum selesai, harus diselesaikan sampai selesai. Kadang waktu penyelesaian ini bisa menjadi sampai malam tiba. Ini adalah kerugian atau menjadi suatu kekurangan bagi seorang karyawan. Tapi bagi seorang pengusaha, ketika dia lembur, ketika dia melakukan kegiatan yang lebih, itu untuk dirinya sendiri, itu untuk kepentingan usahanya. Tantangan seorang wirausaha itu ada 3. Yang pertama, kerja keras. Kalau dia tidak kerja keras, apa yang diusahakan tidak akan maksimal. Jadi malah gagal. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah tekanan emosional. Karena semua tanggung jawab itu ada di wirausaha. Berbeda kalau orang bekerja di tempat orang lain, atau sebagian dia sebagai karyawan. Dia tinggal masuk, tidak menanggung tanggung jawab yang besar. Tetapi kalau seorang wirausaha, dia menanggung banyak hal, entah dari sisi keuangan, dengan mudah digunakan sudah banyak, nasib karyawan yang difikirkan, itu bagian dari tekanan emosional. Dan yang ketiga terkait dengan risiko. Jadi sudah kita bahas di awal, bisa terkait dengan kegagalan, risiko yang barang tidak laku, selera konsumen terus berubah. Saat ini adalah generasi milenial yang menjadi konsumen utama.
ciri khas dari generasi milenial itu cepat berubah. Daya belinya mungkin tinggi, tetapi kan terkait dengan selera bisa berubah atau cepat berubah. Terdapat 8 jalan rezeki menurut Al-Quran. Ada beberapa surat yang menjelaskan terkait dengan jalan rezeki. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Yang kedua, ada rezeki tak terduga, rezeki karena anak. Biasanya ketika orang itu punya anak, mungkin gajinya tetap, tetapi untuk biaya anak kok bisa, ya kan? Kita sering melihat fenomena di sekitar kita atau kehidupan di sekitar kita. Ada seorang karyawan selama puluhan tahun gajinya mungkin tetap atau nggak berubah, tetapi dia bisa membiayai anak. Nah, ini ada keberkahan yang diperoleh karena rezeki karena anak. Yang keempat, ada rezeki karena istighfar, ya, mengingat Allah, ya. Dan juga kita menyebut-nyebut asma Allah. Ada rezeki karena menikah, ya, bahwa orang yang menikah maka akan dijamin oleh Allah. Yang keenam, ada rezeki karena bersyukur, ya, nikmat bersyukur. Ada rezeki karena sedekah. Juga yang terakhir, rezeki karena usaha. Dari kedelapan pintu rezeki ini atau 8 jalan rezeki ini, kita sebagai manusia wajib berusaha, wajib bekerja, entah itu sebagai karyawan, pegawai maupun wirausaha. Semuanya di dunia ini, ya kan, terlahir untuk menjalani hidup sebaik mungkin bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pada surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi wa alaisa lil insani illa ma syaa, yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini menjadi sebuah pedoman bagi kita, ya kan, bahwa kita itu sebagai manusia wajib yang melakukan namanya usaha, ya kan? Entah itu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pegawai, karyawan, kita harus tetap yang namanya melakukan usaha. Kita harus bekerja, ya kan, untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, yaitu berupa rezeki. Siapa contoh pengusaha yang paling baik? Kita bisa merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah contoh pengusaha yang paling bagus. Pada usia 12 tahun, bersama pamannya Abu Thalib telah melakukan perjalanan kemana? Ke negeri Syam, negeri yang meliputi Syria, Jordan, dan Lebanon. Kalau kita merujuk kepada wilayah kondisi saat ini. Nah, artinya perjalanan yang dilalui sudah melintasi berbagai negara. Sekarang apakah teman-teman di sini kan pernah pergi ke luar negeri, kan? Pernah pergi ke luar kota yang lebih jauh? Rasulullah pada usia 12 tahun telah pergi ke luar negeri, kan? Negeri yang jauh. Itu apa? Untuk melakukan kegiatan perjalanan bisnis. Sedangkan di usia 17 tahun, kan, Rasulullah diserai wewenang penuh. Untuk apa? Untuk mengusir bisnis milik pamannya, milik Abu Thalib. Pada usia 17 tahun sudah mengelola sebuah bisnis yang besar, bisnis yang menjanjikan. Kita di usia 17 tahun sekarang masih sekolah, masih mengandalkan uang saku dari orang tua. Tetapi Nabi Muhammad pada usia 17 tahun sudah menjalankan atau mengelola sebuah bisnis. Ini contoh yang sangat keren sekali. Yang ketiga, Nabi Muhammad ketika menikahi Khadijah binti Khuwailid, beliau menyerahkan 20 ekor unta muda sebagai mahar ditambah 12 on emas. Mungkin di sini di Indonesia kalau kita unta itu nggak ada atau jarang adanya di kebun binatang. Ibaratkan unta itu di sini adalah sapi, kan. Sapi per ekor itu berapa? Nah, di sini katakanlah di Indonesia sapi per ekor itu sekitar 25 juta. 20 juta dikali 20 ekor. Silakan dihitung berapa. Belum ditambah emas seberat 12 on. Kalau sekarang emas per gram aja 1 juta dikali 12 on. Berapa mahar yang diterima oleh Siti Khadijah?
Artinya pada sini Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk memuliakan yang namanya seorang wanita. Nabi Muhammad bisa memberikan penyerahan mahar sebesar itu, sebanyak itu karena apa? Karena beliau seorang pengusaha. Bayangkan kalau seorang pekerja untuk memberikan mahar emas sejumlah itu apakah bisa? Mungkin bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Meskipun Nabi Muhammad sendiri menyampaikan bahwa wanita yang terbaik itulah yang paling mudah maharnya. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad menghargai yang namanya seorang wanita. Prinsip apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh atau tidak membuat pelanggannya itu mengeluhkan sesuatu. Artinya apa? Ada pelayan yang prima, ada service excellent. Di teori saat ini atau di masa sekarang ada loyalitas yang dibuat karena suatu hal yang diberikan itu sangat berarti Nah, ini adalah yang merupakan hal yang harus kita tiru Nabi Muhammad saja adalah berwirausaha yang menjadi panutan kita, jadi junjungan kita di masa sekarang. Contoh yang paling baik. Oke, itu contoh Nabi Muhammad sebagai seorang wirausaha. Tadi kita telah membahas dasar kewirausahaan atau konsep dasar kewirausahaan. Nah, berdasarkan konsep dasar tadi, kita bisa mengetahui apa latar belakang wirausaha, kenapa kita harus berwirausaha, apa keuntungan wirausaha, apa keimbangan wirausaha juga terkait dengan tantangan wirausaha. Semoga semua yang ada di sini, semua teman-teman bisa menjadi seorang wirausaha di masa depan yang sukses. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.